Bagaimana sih cara mengurangi stres dengan curhat pada diri sendiri? Teknisnya bagaimana? Ya sebenarnya saya yakin sih semua pernah curhat pada diri sendiri. Mungkin tidak menyadari ya itu bentuk dari curhat. Kalau curhat kepada orang lain mungkin sudah terbiasa, tidak pakai menanyakan bagaimana caranya. Ini saya mau menjawab pertanyaan yang ada di komen. Bagaimana caranya curhat pada diri sendiri, teknisnya ya, bukan definisinya ya. Saya tidak mendefinisikan. Jadi bayangkan duduk, kemudian di depan ini ada diri Anda yang siap mendengarkan curhatan itu. Sebenarnya sama dengan curhat pada orang lain, hanya saja yang dibayangkan, yang di depan itu dirinya sendiri untuk curhat ya. Bisa dengan 2 kursi seperti ini, kemudian sampaikan semua yang unek-unek yang ada, beban pikiran yang ada, segala sesuatu yang membuat stres, itu ceritakan kepada diri Anda yang ada tepat di depan Anda yang siap untuk mendengar. Tidak usah malu-malu, karena ini dirinya sendiri. Kalau sudah terbiasa melakukan ini, sebenarnya nggak perlu media kursi juga bisa, sambil duduk gitu ya. Kemudian ada self-talk, bicara pada diri sendiri, itu sebenarnya juga curhat. Di saat yang disampaikan itu unek-unek beban yang ada, itu sudah masuk ke dalam kategori curhat pada diri sendiri. Jadi awal-awal kalau memang masih latihan pakai media kursi, jadi ya sama seperti ngobrol dengan orang lain. Haruskah bersuara? Boleh bersuara, boleh dalam hati, senyamannya saja. Kalau nyaman dengan bersuara ya silakan bersuara. Kalau nyaman dengan bicara dalam hati, ya sudah sampaikan dalam hati. Berarti diam gitu ya, diam. Tetapi ada sesuatu yang diungkapkan. Aturannya seperti ini. Jadi sebelumnya rasakan dulu segala rasa yang tidak nyaman ini. Kalau di skala 0 sampai 10, 0 itu paling nyaman, 10 paling tinggi ya, paling membebani, paling bikin stres. Posisi Anda pada skala berapa? Itu harus dikenali dulu di awal sebelum curhat. Misalnya begitu dirasakan sepertinya pada skala 6,7. Ya udah, rasakan itu 6,7. Kemudian mulai curhat, cerita gitu. Ceritakan apa yang membuat Anda pusing, membuat Anda menjadi cemas barangkali, kemudian menjadi takut. Semua yang membebani itu diceritakan. Setelah semua sudah diungkapkan, diceritakan, sudah nggak ada lagi yang untuk diceritakan, kenali lagi. Sekarang skalanya berapa? Umumnya akan mengalami penurunan. Ada yang penurunannya hanya sedikit. Misalnya tadi 7,3 gitu ya, kemudian turunnya masih 7 atau 6,5 turunnya. Jadi sekarang posisi 6,5 gitu ya. Ada yang setelah curhat seperti ini langsung 4,5. Nah, ini perlu diulangin lagi ya, memang butuh latihan. Diulangi lagi minimal sehari 1 kali. Lakukan, semakin terampil maka akan semakin, insya Allah akan semakin cepat menurunkan stres dan menurunkan beban pikiran. Saat curhat pada diri sendiri ini, Anda kenali, Anda hanya sekedar ingin curhat ataukah ingin mendapat nasihat. Kalau memang sekedar ingin curhat, ya sampaikan semua. Kalau sudah akan terasa ringan. Namun kalau Anda menginginkan nasihat, mintalah nasihat. Apa pendapatmu? Apa nasihatmu untukku yang mengalami kondisi seperti ini? Tanyakan itu. Maka diri Anda yang sebagai pendengar akan memberikan nasihat seakan-akan dia mendengarkan curhat teman, curhat orang lain. Kalau ini orang lain yang mengalami, saran apa yang saya berikan? Nasihat apa yang saya berikan? Jadi kenali, butuh dinasehati atau hanya sekedar ingin cerita. Saat Anda dinasehati, memungkinkan saja nanti memberikan argumen atau pembelaan-pembelaan. Kalau merasa disalahkan, ya memungkinkan akan membela diri. Tidak apa-apa, terjadi dialog seperti ini. Kondisinya ini nanti seperti kita curhat pada seorang teman.
Nah, kemungkinan nanti kan ada nasihat, terus kita, tapi kan seperti ini, gitu. Ada sanggahan. Curhat pada diri sendiri juga seperti itu. Saat dinasehati, tidak selamanya selalu menerima. Ada keberatan-keberatan, mungkin ada kekhawatiran dengan saran-saran yang diberikan itu, dan itu disampaikan. Kemudian si penasehat diri Anda yang menasehati itu juga memberikan opsi lain. Jadi terjadi dialog. Biarkan mengalir, dan ini akan sangat membantu untuk menurunkan stres. Untuk orang-orang yang jenis visual yang mudah membayangkan, sebenarnya dengan berbaring tiduran atau duduk bersandar seperti ini tanpa kursi di depannya ya, ini sudah bisa membayangkan kalau bisa ngobrol dengan dirinya sendiri dan curhat berlangsung meskipun tanpa menggunakan media kursi. Namun ada orang tertentu yang memang butuh dibantu media kursi. Kenali diri Anda lebih nyaman mana, dengan media kursi atau tidak, dengan bersuara atau tanpa bersuara. Dan dalam curhat ini tidak usah ditutup-tutupi, karena yang mendengarkan adalah diri Anda dan Allah, itu saja ya. Yang lainnya pastikan tidak ada yang mendengar. Jadi tidak ada rasa malu, tidak ada beban untuk mengungkapkannya. Tujuannya memang itu, untuk mengeluarkan apa yang membebani pikiran. Oke, sangat simpel. Selamat praktek. Semoga berhasil. Kalau dengan cara ini stres Anda belum menurun, silakan konsultasi kepada ahlinya untuk mendapatkan solusi. Semoga bahagia selalu, bersemangat, dan tetap di dalam lindungannya.